Desa Murnijati terletak di kaki gunung yang hijau, dikelilingi oleh ladang dan sawah yang subur. Di desa ini, kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang dan penuh harmoni. Masyarakat hidup berdampingan dengan alam, menghormati satu sama lain, dan menjaga tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di desa ini, ada seorang pemuda bernama Raka. Dia adalah seorang petani yang penuh semangat dan berdedikasi. Raka tumbuh besar dengan belajar dari kearifan lokal dan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya. Baginya, kehidupan di desa adalah sebuah simfoni yang indah, di mana setiap orang memainkan perannya untuk menciptakan harmoni. Setiap pagi, Raka bangun sebelum matahari terbit untuk memulai pekerjaannya di sawah. Dia selalu memulai hari dengan rasa syukur dan doa, memohon keberkahan untuk tanaman yang akan dia rawat. Sawah adalah sumber kehidupan bagi keluarganya dan banyak keluarga lain di desa itu. Di Murnijati, kebersamaan adalah kunci kehidupan. Para petani sering bekerja bersama dalam gotong royong, saling membantu dalam berbagai kegiatan seperti menanam padi, panen, dan membangun irigasi. Raka selalu terkesan dengan semangat kerjasama ini. Dia merasa bahwa setiap orang di desa saling terhubung seperti untaian benang yang membentuk sebuah kain yang indah. Desa Murnijati juga dikenal dengan kekayaan tradisinya. Setiap tahun, mereka mengadakan berbagai festival dan upacara yang merayakan kehidupan dan alam. Salah satu perayaan terbesar adalah Festival Panen, di mana seluruh desa berkumpul untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Mereka menari, bernyanyi, dan bersyukur kepada dewa-dewi yang mereka yakini menjaga tanah dan tanaman mereka. Raka selalu merasa terhubung dengan warisan budaya ini. Baginya, tradisi-tradisi ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga cara untuk menjaga hubungan dengan leluhur dan alam. Dia percaya bahwa menjaga tradisi adalah bagian penting dari menciptakan harmoni dalam kehidupan. Suatu hari, sebuah berita besar tiba di desa Murnijati. Pemerintah memutuskan untuk membangun jalan raya yang akan menghubungkan desa mereka dengan kota besar terdekat. Banyak penduduk desa yang menyambut baik berita ini, karena mereka berharap jalan raya ini akan membawa kemajuan ekonomi dan kemudahan akses. Namun, Raka merasa khawatir. Dia takut bahwa kedatangan jalan raya akan mengubah kehidupan di desa mereka. Dia takut bahwa harmoni yang mereka nikmati selama ini akan terganggu oleh kebisingan dan gaya hidup modern yang terbawa dari kota. Kekhawatiran Raka ternyata bukan tanpa alasan. Begitu proyek pembangunan jalan dimulai, ketegangan mulai muncul di desa. Beberapa orang mulai menjual tanah mereka kepada para pengembang, berharap mendapatkan keuntungan cepat. Ladang-ladang mulai berubah menjadi bangunan beton, dan suara mesin-mesin berat menggantikan suara alam yang damai. Raka berusaha keras untuk menjaga keseimbangan. Dia mencoba berbicara dengan para tetangga, mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga tanah dan warisan budaya mereka. Namun, banyak yang tergoda oleh janji-janji kemakmuran yang ditawarkan oleh para pengembang. Raka juga mengalami pertentangan internal. Di satu sisi, dia ingin melihat desanya maju dan sejahtera. Namun di sisi lain, dia tidak ingin kehilangan harmoni dan kedamaian yang telah menjadi bagian dari hidup mereka selama ini. Dia merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda, dan mencari cara untuk menemukan keseimbangan di tengah perubahan yang tak terelakkan. Raka menyadari bahwa dia tidak bisa melawan perubahan sendirian. Dia mulai mengajak dialog dengan para tetua desa dan pemimpin komunitas. Mereka mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan desa dan mencari solusi yang bisa menjaga keseimbangan antara modernisasi dan tradisi. Dalam pertemuan-pertemuan ini, banyak ide yang muncul. Beberapa mengusulkan untuk membuat zona khusus di desa yang dilindungi dari pembangunan, sehingga kebun dan ladang bisa tetap terjaga. Ada juga yang mengusulkan untuk mendirikan pusat kebudayaan di mana tradisi dan kearifan lokal bisa dilestarikan dan diajarkan kepada generasi muda.
Raka juga menyadari pentingnya pendidikan dalam menciptakan kesadaran. Dia mulai mengadakan kelas-kelas dan workshop di desanya, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga alam dan tradisi. Dia juga mengundang ahli lingkungan dan budaya untuk memberikan ceramah dan pelatihan. Anak-anak desa mulai belajar tentang pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan cara-cara menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka juga belajar tentang seni dan budaya lokal, memahami nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dengan dukungan dari masyarakat, Raka memulai sebuah proyek desa berkelanjutan. Mereka membangun kebun komunitas di mana semua orang bisa menanam dan berbagi hasil panen. Mereka juga mengembangkan sistem irigasi yang ramah lingkungan dan teknologi pertanian modern yang tidak merusak alam. Proyek ini bukan hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara warga desa. Mereka merasa lebih terhubung satu sama lain dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar mereka. Seiring berjalannya waktu, Desa Murnijati mulai menemukan harmoni baru. Meskipun jalan raya telah dibangun dan modernisasi membawa perubahan, mereka berhasil menjaga keseimbangan antara kemajuan dan tradisi. Ladang-ladang tetap subur, kebudayaan tetap hidup, dan masyarakat tetap bersatu. Raka merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Dia melihat bahwa harmoni bukanlah tentang menolak perubahan, tetapi tentang menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan perubahan tersebut. Dia menyadari bahwa harmoni adalah sebuah proses yang terus berjalan, di mana setiap orang memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan. Festival panen yang baru diadakan dengan semangat yang lebih besar. Warga desa merayakan hasil kerja keras mereka dan berterima kasih atas berkah yang mereka terima. Mereka menari dan bernyanyi dengan penuh sukacita, merayakan kehidupan yang seimbang dan penuh harmoni. Raka berdiri di tengah-tengah kerumunan, merasa terharu dan bahagia. Dia melihat bahwa harmoni bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sebuah simfoni yang terus berkembang. Setiap nada, setiap suara, dan setiap gerakan memiliki tempatnya dalam menciptakan keindahan yang menyeluruh. Desa Murnijati kini menjadi contoh bagi desa-desa lain. Mereka menunjukkan bahwa kemajuan dan tradisi bisa berjalan beriringan, bahwa modernisasi tidak harus menghancurkan warisan budaya, dan bahwa keseimbangan bisa dicapai dengan kerja keras dan kebersamaan. Raka terus berjuang untuk menjaga harmoni ini. Dia tahu bahwa tantangan akan selalu ada, tetapi dia yakin bahwa dengan kesadaran dan kerja sama, mereka bisa menghadapinya. Bagi Raka, kehidupan di Desa Murnijati adalah sebuah simfoni harmoni yang indah, di mana setiap orang adalah bagian penting dari melodi kehidupan yang seimbang dan penuh makna. Dengan keberhasilan proyek desa berkelanjutan, Raka dan beberapa pemimpin komunitas mendapat undangan untuk berbicara di konferensi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di kota besar. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan belajar dari komunitas lain yang menghadapi tantangan serupa. Raka merasa bersemangat tetapi juga gugup. Dia belum pernah keluar dari desanya dan menghadapi dunia yang berbeda. Namun, dia menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanannya untuk menjaga harmoni dan mencari keseimbangan, tidak hanya di desanya, tetapi juga di dunia yang lebih luas. Di konferensi tersebut, Raka bertemu dengan berbagai komunitas dari seluruh negeri dan bahkan dari negara lain. Dia mendengar cerita tentang perjuangan dan keberhasilan mereka dalam menjaga lingkungan dan tradisi sambil menghadapi modernisasi. Pertemuan ini membuka matanya tentang betapa luas dan beragamnya upaya untuk menciptakan kehidupan yang seimbang. Salah satu kisah yang menginspirasi Raka adalah dari sebuah desa di Afrika yang berhasil mengatasi kekeringan dengan mengembangkan sistem irigasi tradisional yang dipadukan dengan teknologi modern.